Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ikhwan fil Islam, saudara-saudaraku, ini adalah kebun kopi kami yang beberapa tahun kopi ini tidak terawat dengan baik ya, karena tidak mempunyai basic keilmuan tentang bagaimana merawat kopi yang benar ya, karena kita jauh dari lingkungan yang terbiasa merawat kopi. Namun dengan kemajuan teknologi, kita melalui YouTube belajar bagaimana cara perawatan kopi yang baik dan benar. Kita bisa belajar. Karena itu kita sangat perlu untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ya, YouTube terutama, untuk menambah ilmu. Termasuk diantaranya adalah ilmu bagaimana tentang menjadi seorang petani. Di sini kami mempunyai tanaman kopi ya, kurang lebih 1 bau, 1 hektar kurang. Ada tanaman kopi. Setelah kita pelajari bagaimana cara merawat kopi yang benar, bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara penyiangan dahan-dahan yang nggak perlu, kita praktekkan. Alhamdulillah sekarang kopi kami buahnya lumayan bagus ya. Nah, seperti ini para pemirsa, ini bagus sekali ini. Jadi sangat banyak buahnya. Ya, ini buahnya masih muda ini. Untuk musim sekarang tahun 2022, ini bulan April tanggal 10, ini kami mencoba untuk melihat bagaimana betapa bagusnya ya kopi ini. Makanya kalau kita punya tanaman apapun perlu dirawat, perlu dipupuk. Ya. Ini kopi yang baru tanam, ini masih kecil. Ya. Namun sudah ada yang berbuah juga. Nah ini baru tanam ini, namun sudah berbuah. Kurang lebih 2 tahun lebih ya, ini baru tanam. Sekitaran 2,5 tahun ini sudah buah. Nah ini tanaman kopi ini adalah di daerah Kecamatan Singonjuru, Desa Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Yang di daerah ini sangat jarang sekali orang bercocok tanam kopi, sangat jarang. Nah ini bibitnya dulu kita beli atau diberi saudara saya yang dari Malang. Dia panen sendiri, kemudian dibawa ke Banyuwangi. Kemudian kami bibit sendiri. Ini luar biasa ini. Nah ini sangat buahnya sangat lebat. Sangat lebat ini. Hanya saja kopi kami ini tidak pernah mendapatkan penyemprotan ini. Baik insek maupun pupuk daun, tidak pernah ini. Nah, mungkin yang lebih bagus mestinya harus mendapatkan penyemprotan untuk pupuk daun maupun insek. Nah ini. Namun walaupun begitu, ini sangat bagus. Tapi alangkah kalau kita semprot pakai insek dan pupuk, akan lebih bagus lagi. Nah ini adalah musim tahun 2022, biasanya sekitar bulan Agustus. Ini kita sudah mulai memetik buahnya. Nah ini ada hitam-hitamnya, ini mungkin membutuhkan membutuhkan pemupukan ataupun insek. Tapi sama sekali tidak pernah, hanya pupuk bawah saja ini menggunakan
Korea dan Ponska. Ini namun sudah bagus. Ini para ikhwan fillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita memiliki tanaman apapun, apa itu tanaman jeruk, apa itu tanaman kopi seperti ini, maupun tanaman-tanamannya lain seperti alpukat dan sebagainya, maka itu adalah sumber rezeki bagi kita. Kita harus dipelihara, ya. Ini luar biasa ini. Jadi ini musim tahun 2022. Ini pemupukannya sebenarnya terlambat ini. Ini baru saja ini baru dipupuk mungkin 1 minggu yang lalu. Tapi ini sudah kelihatan apa pengaruhnya, pengaruh pupuk, ya. Ini dibersihkan, kemudian ditaburkan di bawahnya ini. Tapi pengaruhnya sudah mulai, ya ini. Nah ini di daerah Singonjuruh ini bukanlah daerah petani kopi, bukan. Jadi ini menyendiri ini. Kebanyakan di Singonjuruh adalah tanahnya itu cocok untuk padi, sawah tanam padi. Saya ini termasuk yang langka ini di daerah sini, ini termasuk langka. Jarang ada orang menanam kopi, mungkin 1-2 ya. Di desa kami itu 1-2 orang. Tapi ini alhamdulillah ini bagus sekali nih. Ya, jadi ini musim untuk tahun 2022. Ini juga ya bagus sekali, ini buahnya sangat lebat. Ya, untuk ukuran di daerah kami yang bukan dataran tinggi, bukan pegunungan, ini termasuk bagus. Nah, jadi intinya mari kalau kita punya tanaman apapun, ya kita rawat. Ini cuma dipupuk aja, ini pupuk tabur, pupuk tanah ini. Tidak ada yang lain-lain. Insek juga tidak. Kemudian pupuk daun juga bukan. Wah ini luar biasa. Ikhwan fillah, ini fadl minallah ini. Fadl minallah. Jadi mari kalau kita punya apapun tanaman, ya, kita rawat dengan baik. Ya, kita rawat dengan baik, kita pupuk. Ya. Kemudian kita buang dahan-dahan yang enggak perlu. Ya, karena dahan-dahan itu ada dahan yang produktif, ada yang tidak. Maka yang tidak produktif itu akan menyerap sari makanan. Ya, ini luar biasa ini. Alhamdulillah kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kita tidak bisa membuat tanaman ini, tidak bisa menumbuhkan. Ya, kita hanya bisa menanam, kemudian merawat. Yang menumbuhkan, yang bisa berbuah, bisa berbunga dan berbuah adalah Rabb yang Maha Pemurah. Nah ini luar biasa. Insya Allah nanti ini sekitar bulan Juli atau bulan Agustus kita sudah mulai ada yang merah-merah. Nah ini calonnya ini sangat bagus ini. Ya, sangat bagus ini. Ya. Jadi itu ikhwan fillah. Jadi kalau kita mempunyai tanaman itu hakikinya seperti makhluk hidup yang lain. Mereka membutuhkan kenyamanan, ya, sesuai dengan ciri-cirinya apa yang kita tanam. Kopi juga membutuhkan kenyamanan, ya. Di antaranya perlu ada pelindung, tapi jangan terlalu rapat. Walaupun di kebun kami ini sebetulnya tidak ideal untuk tanaman pelindungnya. Karena apa? Karena terlalu rapat. Ini banyak tanaman mahoni, banyak tanaman kayu jati,
Kemudian ada waru gunung yang sudah besar-besar. Mestinya jangan terlalu jangan terlalu rindang, ya. Sebetulnya kami ingin untuk memotong mahoni yang sudah besar-besar. Namun kami pertimbangkan karena kopi kami ini sangat rapat nih. Kalau nanti dipotong sekarang akan menimpa kopi-kopi ini yang sedang berbuah, maka kami sangat iman sekali ini. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Ya intinya hanya merawat, menyiangi dahan-dahan yang tidak penting-penting itu, seperti dahan cacing, kemudian tunas air. Ini kita keliling. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala. Ini bulan puasa. Bulan puasa, ikhwan fillah, ini bulan puasa ini ya. Sebetulnya saya mulai tadi malam itu karena tugas saya adalah pemandu apa-apa sahur ya di masjid. Tentu sangat kurang tidur. Tapi karena semangat melihat tanaman yang alhamdulillah diberikan buah yang sangat lebat ini, kita semangat ya. Jadi ngantuk tidak dirasakan dan tidak terasa ngantuk. Walaupun kita kurang di dalam tidur. Ini bulan puasa. Ini di masjid-masjid sudah mulai diputar qiraah sebagai tanda hampir waktu zuhur. Ikhwan fillah. Nah ini, masya Allah, subhanallah. Jadi ini, alhamdulillah. Ini sudah ada yang merah ini, tapi bukan yang normal ini. Artinya ya istilah orang yang ahli kopi itu sebetulnya ini kurang bagus ini kalau ada pohon yang sudah merah tidak pada musimnya, ini sebenarnya kurang bagus ya, perlu ya ini harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan ini karena tunas-tunas ini kurang bagus ya. Ini membikin terlalu rindang. Nah ini subhanallah, mudah-mudahan dalam 3 bulan 4 bulan kita sudah mulai memetik. Juga kita harus hilangkan daun-daunan yang kering dari daun jati. Ini harus dihilangkan ya, ini tunas-tunas ya, ini harus dihilangkan. Ya ini subhanallah, kopi ini tidak terawat. Ikhwan fillah, kopi ini tidak terawat dulu ini. Jadi alhamdulillah dengan melalui YouTube kita belajar bagaimana cara menyiang dahan-dahan yang enggak berguna. Alhamdulillah ini hasilnya luar biasa ini. Jadi mulai rapat buahnya. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Tahadus bin nikmah bukan bermaksud kita memamerkan, tapi tahadus bin nikmah dengan harapan ini memotivasi bagi saudara-saudara kami, kalau punya tanaman apapun, mari jangan ditelantarkan. Karena mereka adalah
Ya, ini sumber rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita harus mensyukuri dengan cara apa? Merawat dengan sebaik-baiknya. Ini, ya Allah, ini sangat lebat sekali. Kemarin kami panen, kita jual ya di daerah Songgon. Setelah kita giling, ini 1 kilo 26.000, gitu ya, 26.000. Kalau di luar jenis ini, di bawahnya ini. Ini jenisnya jenis yang dicari-cari orang, juragan ini. Jenisnya bagus ini, saya juga nggak tahu namanya. Katanya sih buriah ini. Jadi ketika digiling, baunya itu langsung semerbak. Kalau ditaruh di ruang tamu misalnya, maka ke dapur, jarak sekitar 15 meter itu baunya harum sampai ke dapur ini. Dan ini harganya lebih mahal dari kopi-kopi yang lain. Harganya selisih. Bahkan ketika juragan itu tidak mau membeli kopi, ketika kami sodori kopi saya ini, langsung mau beli. Ya, langsung mau beli. Ya, saya mau beli. Padahal orang sebelum kami menawari, dia tidak mau beli. Ini pernah saya bawa ke toko-toko sembako di Genteng ya, pernah. Karena apa? Mungkin saya sendiri belum begitu paham tentang kopi, tapi kok kopi saya ini selalu didambakan, bahkan harganya selisih. Ya, ini yang baru-baru tanam, Ikhwan Villa ini baru tanam, nggak lama ini cepat sekali ini. Jadi kita nggak usah beli bibit seperti ini. Bibit ini adalah tunas-tunas apa, tukulan-tukulan yang tumbuh sendiri di bawah kopi. Kemudian kita ambil, kita taruh di polybag, ya, kita taruh di polybag kecil. Kemudian setelah agak tinggi sekitar kurang lebih 60 cm, kita pindah ke sini. Ini hasilnya. Jadi kita tidak usah beli, Ikhwan Villa, sangat gampang tumbuhnya. Nah ini baru tanam sudah. Ini yang baru ini sudah buah, ini sudah buah ya. Ya, kalau ini tanaman kelengkeng, kalau untuk apa ya, ingin punya saja, barangkali nanti buah ya, supaya kita tidak usah beli kelengkeng di kebun, sudah ada. Ini juga ada tanaman sawo. Ini sawo, kita beli bibitnya sawo, karena sawo ini kesukaan saya, sawo ini. Kalau ini katanya orang Banyuwangi nongkolondo, ini juga beli bibit ini di penjual bibit, nongkolondo atau sirsak ya, sirsak. Baik Ikhwan Villa, kalau ini kenitu. Ini kenitu, memang saya biarkan ya, barangkali untuk punya saja, barangkali besok buah. Ya kita di kebun serba ada nanti. Di kebun ini juga ada pisang, kelapa, juga ada. Nah, kita nanam apokat ya. Nah ini bibit apokat ini, yang belum kami tanam, namun yang lain sudah kami tanam ini. Oke. Baik, Ikhwan Villa, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya, mari kita syukuri nikmat dari Allah apapun. Kalau kita sebagai petani, ya syukurlah sebagai seorang petani. Rawatlah dengan baik tanaman-tanaman kita. Kalau kita sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang, syukurilah menjadi seorang pedagang. Jadilah pedagang yang baik, pedagang yang jujur, amanah, tidak merugikan orang lain, tidak menzalimi orang lain. Jadi insya Allah kalau kita mencintai dan mensyukuri pekerjaan kita, Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
Lasati. Sebagai seorang guru, kebetulan kami adalah seorang guru di SMP negeri, juga kita harus mensyukuri, ya, yaitu dengan sebaik-baiknya melaksanakan amanat tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, karena kita digaji oleh negara, oleh uang rakyat. Kita harus menepati jam waktu. Jangan sampai suka meninggalkan anak-anak, ya, tanpa bertanggung jawab, karena kita digaji, keluarga kita digaji, makan dari gaji uang rakyat. Jadi jangan sampai ke sekolah tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apapun kerjaan kita, mari kita laksanakan dengan cara mensyukuri, yaitu dengan kita laksanakan amanah sebaik-baiknya. Saya kira itu ikhwan fillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bulan puasa hari yang ke-8 ini. Hari Minggu, kebetulan saya lagi libur dari sekolah. Karena besok sudah melaksanakan pondok Ramadan di sekolahan. Ini mumpung Minggu ini, kami jalan-jalan sambang tanaman kami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.